Halo everyone, kali ini saya akan membahas mengenai jurnal umum pada perusahaan. Sebelum kita membuat jurnal umum, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan jurnal umum. Jurnal umum yaitu sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang ada di perusahaan. Sebelum melakukan pencatatan jurnal umum, kita harus punya transaksi terlebih dahulu. Di sini kita sudah buat usaha fiktif, yaitu perusahaan laundry. Dari transaksi tersebut, di sini kita akan coba analisis satu persatu transaksi dari satu tanggal ke tanggal yang lainnya. Sebelum melakukan analisis transaksi pada perusahaan, kita harus tahu dulu kelompok akun yang ada di perusahaan jasa. Kelompok akun itu terdiri dari aset, utang, modal, pendapatan, serta beban, yang dimana pendapatan merupakan sumber penghasilan perusahaan, sedangkan beban pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan terlepas dari aturan pencatatan transaksi. Oke, di sini ada jenis akun, yaitu ada aktiva, kewajiban, modal, prive, pendapatan, serta beban. Dimana jika akun aktiva, prive, serta beban itu jika bertambah ada di posisi debit, sedangkan untuk akun kewajiban, modal, serta pendapatan jika bertambah itu ada di posisi kredit. Begitupun sebaliknya. Di sini kita akan menganalisis beberapa transaksi saja. Yang pertama itu ada tanggal 1, tanggal 2, tanggal 26, serta tanggal 28. Oke, langsung saja kita analisis transaksi yang pertama, yaitu pada tanggal 1 Januari. Yang dimana pada tanggal 1 Januari tahun 2023, Nyonya Bila menyetorkan uang sebesar 30 juta rupiah untuk modal awal perusahaan. Oke, sekarang kita menganalisis transaksi pertama. Dilihat dari transaksi bahwa kas perusahaan bertambah dan modal awal perusahaan juga bertambah, maka perlu dicatat jurnal kas di debit dan modal di kredit. Langsung kita buatkan jurnal untuk transaksi tanggal 1, yang dimana untuk di kolom tanggal itu ada bulan Januari tahun 2023 tanggal 1, dan keterangannya yaitu ada kas di sisi debit serta modal Nyonya Bila ada di sisi kredit. Lanjut kita analisis transaksi kedua, yang dimana pada tanggal 2 Januari 2023 Nyonya Bila membeli sebuah mesin cuci seharga Rp5.500.000 secara kredit dari toko melati. Nah, jadi analisisnya yaitu diterima mesin cuci, maka peralatannya bertambah karena akhirnya nanti atau secara kredit, maka timbullah utang. Jadi utangnya di sisi kredit dan peralatan laundrynya di sisi debit. Kita masukkan lagi bulan Januari tahun 2023 tanggal 2. Keterangannya yaitu kita tulis peralatan laundry seharga Rp5.500.000 di posisi debit, sedangkan di sisi kredit kita catat yaitu utang usaha. Oke, kita masuk ke transaksi ketiga, yaitu pada tanggal 26 Januari membayar gaji karyawan sebesar Rp5 juta. Nah, di sini timbul biaya gaji yang dikeluarkan perusahaan, maka posisinya yaitu di debit, sedangkan kas perusahaan itu berkurang, maka ditulis atau dicatat di sebelah kredit. Jadi untuk masukkan ke jurnal umum, yang pertama itu kita masukkan tanggal terlebih dahulu, bulan Januari tahun 2023 tanggal 26. Keterangannya itu beban gaji di posisi debit sebesar Rp5 juta, sedangkan di sisi kredit yaitu ada kas besar Rp5 juta. Oke, kita masuk ke transaksi terakhir, yaitu pada tanggal 28 menerima uang sebesar 11 juta atas jasa laundry. Maka perusahaan menerima uang atau menerima kas sebesar 11 juta. Jadi kasnya bertambah sebesar 11 juta ada di posisi debit dan pendapatan jasa bertambah ada di posisi kredit. Kita masukkan lagi untuk penjurnalan. Yang pertama kita masukkan tanggal, yaitu bulan Januari tahun 2023 tanggal 28, dan keterangannya kas ada di posisi debit sebesar 11 juta dan pendapatan ada di sisi kredit sebesar Rp11 juta. Itulah analisis transaksi penjurnalan dalam jurnal umum. Setelah selesai menganalisis transaksi pada perusahaan jasa, langkah selanjutnya yaitu memindahkan ke jurnal umum. Di sini yaitu tampilan jurnal umum, dan di sini ada tanggal, keterangan, ref, debit, serta kredit. Hal yang penting dalam pencatatan jurnal umum adalah akun yang di debit terlebih dahulu dicatat, kemudian menyusul yang kredit, dengan ciri khas yang kredit itu dicatat agak masuk ke dalam. Perlu dijelaskan ulang bahwa dalam jurnal umum ada beberapa komponen. Dari beberapa komponen tersebut, jurnal umum yang tidak boleh dilupakan. Yang pertama yaitu kita harus bikin judul laporan terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu ada formatnya, ada 3 baris. Yang pertama yaitu nama perusahaan, terus jurnal umum, serta
per periodenya. Yang kedua ada halaman jurnal, yang dimana biasanya perusahaan-perusahaan itu mempunyai transaksi yang banyak untuk mempermudah mencari informasi mengenai transaksi yang masuk dan yang keluar, jadi mempermudah kita dengan adanya halaman. Dan yang terakhir itu ada kolom referensi ini, mana kolom referensi itu masih kosong, tidak di checklist ataupun dikasih nomor akun, karena ini merupakan langkah pertama dari jurnal umum. Sekian penjelasan singkat mengenai jurnal umum perusahaan jasa. Semoga bermanfaat, semangat terus belajarnya, sampai jumpa.